Pemirsa, ledakan besar bersumber dari aktivitas peledakan bukit di Kabupaten Bangka Belitung merusak lebih dari 40 rumah. Warga meminta aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Seperti inilah aktivitas blasting atau peledakan bukit yang dilakukan di Desa Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Ledakan dahsyat berdampak pada ratusan rumah. 40 rumah yang berjarak paling dekat dengan perbukitan bahkan rusak cukup parah. Kerusakan cukup serius, dinding rumah retak lebar, plafon ambrol, bahkan kaca jendela pecah. Tak hanya rumah warga, kuatnya getaran juga membuat sejumlah fasilitas umum rusak, seperti sekolah dan tempat ibadah. Warga juga trauma lantaran ledakan terjadi sangat keras, memaksa mereka lari berhamburan keluar rumah. Warga menuntut aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Nggak minta warga di sini minta ditutup terus, jangan diaktif lagi. Karena untuk apa diaktif, tidak ada manfaatnya. Yang ada dampaknya rumah retak, getarannya, debunya. Trauma deh, Bu? Trauma lah yang kemarin terjadi yang 14 meter kemarin. Siapa ada trauma malahan terkejut. Untuk nggak jantung mati mendadak kita. Data pemerintah desa setempat ada total 173 rumah terdampak, 40 rumah diantaranya rusak cukup parah. Peledakan bukit atau blasting adalah aktivitas pemecahan batuan di bukit menggunakan bahan peledak. Cara ini dilakukan perusahaan untuk memperkecil ukuran batuan agar lebih mudah diangkat dan digali. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pasca insiden ledakan sumur gas terbesar di Subang, Jawa Barat, pihak Pertamina menutup sementara aktivitas sumur gas. Ledakan yang memicu kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran pipa gas. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Meledak Pertamina di Desa Cidahu. Telat nutup. Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan sumur gas tersebut membuat warga Kampung Babakan Cidahu, Subang panik. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi, terlihat semburan gas yang tinggi. Waktu pertama itu saya masih tidur. Ada suara ledakan lah pertama. Ada kebocoran kelihatan cairan itu kan. Oh, nyembur gitu? Nyembur. Saya kira itu buang gas biasa kan, nggak tahu. Lanjut aja masuk rumah. Taunya ada ledakan lagi lebih besar. Sama api itu besar. Semua warga pada keluar lari-lari menyelamatkan diri kan. Takutnya ada apa-apa. Akibat ledakan sumur gas ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu melakukan pemeriksaan mengalami luka bakar serius. Sementara Kapolres Subang mengatakan tidak ada warga yang dievakuasi karena lokasi kejadian jauh dari permukiman warga. Seluruh aktivitas di dalam Pertamina sendiri sudah diberhentikan. Kami dari pihak kepolisian, termasuk dari teman-teman TNI, juga melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian, yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan, sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan sesuai dengan parameter yang disampaikan Pertamina dari posisi aman. Menurut pihak Pertamina, kejadian tersebut terjadi akibat kebocoran pipa hingga memicu ledakan dan kebakaran di lokasi. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang istilahnya tidak bisa kami ketahui sebelumnya, kurang lebih seperti itu, Pak. Sumur ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat.
Akibat kebocoran gas ini, distribusi gas kota untuk 7.000 pelanggan di 4 desa dihentikan sementara. Pertamina meminta warga menggunakan LPG untuk aktivitas memasak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sebuah video penjaga kotak amal meminta paksa sedekah ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, viral di media sosial. Pengunjung yang akan memasuki area makam dipaksa memasukkan uang ke kotak amal. Bentar. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai pintu makamnya. Portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Keributan terjadi saat peziarah memasuki area makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan dimintai memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam melaporkan ketegangan tersebut. Pasca viral, petugas kepolisian bersama Satpol PP Kabupaten Cirebon langsung turun tangan dan melakukan penertiban. Petugas mengumpulkan para penjaga kotak amal hingga pengemis di area makam untuk dilakukan pembinaan. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para peminta yang kerap memaksa kepada para pengunjung. Bahkan mereka kerap meminta paksa dengan dalih infak masjid atau perawatan area makam. Alhamdulillah lebih baik dari yang dulu-dulu. Pernah ngerasain, Pak? Ya gitulah gitu. Apa, Pak? Dipaksa atau gimana, Pak? Enggak dipaksa. Cuma kelihatannya seperti gitulah. Banyak, Pak. Enggak semua orang kok. Untuk mengantisipasi munculnya para pengemis yang kembali memenuhi area parkir maupun makam, petugas TNI Polri bersama Satpol PP dan pengurus makam berjaga di beberapa titik. Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Rija Khalid. Penyitaan dilakukan usai Kejagung menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Rija Khalid di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat disita, seluruh mobil dalam kondisi tidak terpasang plat nomor, diduga agar tidak terdeteksi. Selain menyita 5 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan beberapa mata uang asing lainnya, serta beberapa dokumen. Tadi malam, tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Mungkin dari kami cukup sekian. Nilainya nanti sedang penyidik ditransaksikan dulu dengan harga. Ada di wilayah sekitar Jakarta Selatan.